Shalom para sahabat Fokus Kristovirus, kita jumpa lagi. Kita bersyukur di kesempatan ini kita mendapat waktu yang istimewa karena sebentar kita akan berbincang dengan Bapak Daniel Pianka, seorang muda dari Jerman yang menjadi dosen di salah satu universitas di kota Jogja. Tapi bukan hanya itu, Bapak Daniel Pianka adalah seorang yang piawai di bidang kelistrikan dan memiliki hati melayani di pedalaman-pedalaman, di desa-desa, khususnya tempat-tempat yang belum ada listrik maupun tempat-tempat yang kekurangan air. Kita berbincang dengan Bapak Daniel Pianka lewat sambungan Zoom, kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita ikuti bersama Fokus Kristovirus kali ini. Siapa sangka di balik sosok yang cool dan bersahaja ini tersimpan satu hati yang berkobar-kobar untuk membantu gereja-gereja dan masyarakat di pedalaman suku Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kepiawaiannya di bidang kelistrikan, khususnya tenaga surya, menjadikan kehadirannya sangat berarti dan dinanti-nanti di daerah-daerah yang belum teraliri oleh listrik pemerintah. Bersama dengan tim, kemanapun Tuhan arahkan, mereka pun berangkat dengan sukacita. Kita akan dengar kisah perjalanannya, baik ke Tumbang Marikoi, Kalimantan Tengah, maupun ke Sumba, Nusa Tenggara Timur. Inilah pemuda asal Jerman yang sudah 6 tahun tinggal di Indonesia dan lumayan fasih berbahasa Indonesia. Mari kita sambut Daniel Pianka. Halo, shalom Pak Daniel. Shalom, Pak Filipus. Bagaimana kabar nih di Jogja? Kabar baik, puji Tuhan, sehat. Cuaca bagus hari ini. Ya. Sekarang kalau kita mendengar kata sehat itu sangat-sangat bermakna, sangat berarti ya. Ini berarti hari-hari di kampus online terus ini ya? Ya, so sekarang ada semester break, ada semester baru belum mulai, artinya ya. Belum ada kegiatan dengan mahasiswa, tapi rapat-rapat dengan dosen dan sebagainya itu online atau work from home sekarang. Ya. Apalagi kita di PPKM darurat Jawa dan Bali ini, harus sangat ketat dan juga kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Iya, betul sekali. Ya, Pak Daniel, terima kasih ada waktu untuk berbincang dengan kami di Fokus Kristovirus. Kami senang bisa berkenalan dengan Pak Daniel sekitar 3-4 tahun yang lalu dan kita bersyukur bisa berelasi dengan Pak Daniel yang sangat piawai di bidang kelistrikan. Nah, sebenarnya awal-awal bagaimana sih ini ceritanya kok bisa kita nyambung dengan Yayasan Kristovirus ini? Ya, ini mulai 2018, waktu itu ada tim dari gereja saya, dari Jerman, untuk membantu di kampus UKRIM, di universitas saya, untuk memasang solar panel. Dan tim itu juga ke Kristovirus untuk melayani di sana. Ada Miri Wild yang sudah ada kontak dengan Kristovirus sebelumnya, lewat orang tua, dan waktu itu sepertinya bicara tentang solar energy, tenaga surya dan sebagainya. Kemudian Pak Budi hubungi saya karena ya sepertinya ada masalah di Tumbang Marikoi dengan listrik. Ya. Sangat menarik itu perjalanan ke Tumbang Marikoi. Sayangnya waktu itu saya bisa mendampingi Pak Daniel tuh. Iya. Boleh diceritakan waktu kunjungan ke Tumbang Marikoi itu kesannya apa Pak Daniel ya? Ya, itu apa yang dikerjakan juga. Ya, itu luar biasa waktu itu. Saya sebelumnya belum pernah ke Kalimantan, belum benar-benar pergi ke hutan hujan, dan itu memang adventure untuk saya, petualangan. Itu ya sangat menarik. Harus di awalnya saya pikir mungkin akan naik pesawat karena jalan masih sangat susah ke sana, tetapi dulu sepertinya lewat pesawat dan landing di atas sungai.
Tapi karena sekarang pesawat sudah lebih besar, mereka sekarang tidak berani seperti ini. Kemudian ya kami harus naik mobil sekitar 6 jam. Dan itu ya mungkin juga bagus kalau seperti itu karena bisa merasakan bagaimana waktu berangkat dari Palangkaraya sampai ke sana bagaimana ya daerah berubah ya. Memang bisa mengalami itu ya. Dan di awalnya masih ada jalan, ada listrik, ada signal, kemudian listrik berhenti, jalan tidak ada, hanya jalan tanah atau lumpur, kemudian signal juga tidak ada. So dan ya dengan itu tiba di Tumbang Marikoi. Ya itu tentunya perjalanan yang mengesankan ya. Iya. Waktu di Tumbang Marikoi itu kan kita minta tolong dan Pak Daniel bersama rekan Rian kalau tidak salah waktu itu ya. Iya, Rio. Itu untuk memeriksa solar panel di sana. Ya itu pengalaman seperti apa Pak Daniel? Iya, so itu juga luar biasa karena sepertinya solar panel sudah ada sekitar lebih dari 20 tahun sampai 30 tahun dan sudah digunakan cukup lama. Dengan itu mungkin sudah ada beberapa solar panel tidak berfungsi dengan optimal dan sebagainya. Dan waktu itu kami cek apa yang bisa dilakukan dan bagaimana mungkin untuk masa depan bisa menggunakan tenaga surya supaya berfungsi lebih baik. Untuk saya juga sangat menarik karena mungkin banyak orang pikir tenaga surya itu sangat baru, tapi di Tumbang Marikoi sudah digunakan puluhan tahun ya. Sudah so itu sangat menarik. Ya. Ada pengalaman selain solar panel yang mengesankan nggak di sana? Ya, so untuk saya sangat menarik kalau di awalnya saya khawatir ya, karena sekarang untuk pekerjaan selalu harus cari informasi di Google, harus dihubungi dengan orang dan sebagainya. Tiba-tiba di tempat itu tidak ada listrik 24 jam, juga tidak ada signal. Dan itu memang di awalnya saya sedikit khawatir bagaimana bisa bekerja dengan situasi seperti ini. Tapi akhirnya saya merasa sebenarnya sangat damai karena bisa fokus ke sana saja. Tidak di-distract dari hal-hal yang lain. Ya. So, dan itu juga sebenarnya pengalaman sangat unik saya pikir ya. Betul, itu ada rekan kami ya, senior kami Pak Indro namanya, Pak Indro Haryanto. Itu kalau tur paling seneng ke Tumbang Marikoi. Loh, kenapa Pak? Karena kalau di sini sudah taruh HP, enggak mikir kerjaan, enggak mikir apa-apa. Benar-benar refreshing begitu. Iya, betul sekali. Saya pikir itu memang satu plus. Walaupun mungkin juga akan berubah. Ya, waktu kami ke sana ada internet lewat satelit. Dan orang-orang ke sana, tapi waktu itu juga kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik. Artinya hanya untuk kirim satu foto di WhatsApp perlu beberapa menit ya. Tapi ya, so itu pengalaman sangat unik untuk saya. Dan yang lain itu juga ya karena dulu ada suster dari Jerman dan saya masih lihat seperti dampak dari mereka masih ada. Saya lihat ada surat dari Jerman dari kota saya wow itu luar biasa. Juga mungkin suasana masih ada dampak dari suster-suster dari Jerman. Dan saya juga pikir ya gedung-gedung di Tumbang Marikoi itu memang sangat bagus, sangat unik dan saya sangat senang bisa tinggal di sana. Ya. Ya itu pengalaman di Tumbang Marikoi. Ya. Sangat luar biasa. Ya. Kemudian mungkin juga karena itu di tengah hutan-hujan ada satu burung khusus yang mungkin sudah ada waktu suster masih tinggal di sana. Itu burung saya lupa namanya. Ya, burungnya besar ya. Ya, yang paruhnya besar begitu. Iya betul. Dan dia selalu seperti ikut waktu kami makan. Dia selalu lihat, dia bermain dan sebagainya. Itu memang suasana yang sangat khusus di sana ya. Ya. Pemirsa, sahabat Fokus Christophirus, ini pengalaman unik Pak Daniel Tianka waktu di Tumbang Marikoi. Tetapi ada satu pengalaman dan pelayanan yang akan dibagikan kepada para sahabat Fokus Christophirus tentang pelayanan juga solar panel dan juga
pembuatan sumur-sumur. Tentunya nanti akan diceritakan di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Mari kita ikuti selanjutnya. Masih bersama dengan Fokus Christophirus dan kita bersama dengan Bapak Daniel Pianka. Pak Daniel, pengalaman di Tumbang Marikoi itu sangat unik ya. Tetapi juga ada pengalaman unik yang kami dengar bahwa Pak Daniel ini pelayanan di daerah Sumba, ya di Nusa Tenggara Timur. Nah, bisa di-share kepada para pemirsa Fokus Christophirus, pengalaman apa ini yang dikerjakan di sana dan juga hal-hal unik apa yang juga didapat di pelayanan di sana? Ya, saya pertama kali ke Sumba 2015. Waktu itu ada satu pendeta dari gereja saya di Jogja yang ajak saya untuk pergi ke sana, dan itu mungkin ya itu pengalaman juga sangat menarik karena banyak mahasiswa dari UKRIM, dari daerah 3T, banyak mahasiswa dari Sumba, dan saya bisa lihat bagaimana situasi hidup di sana. Dan itu sangat terpencil juga, mungkin salah satu daerah yang sangat miskin di Indonesia karena kelistrikan masih sangat rendah, dan juga ada tantangan susah air. Tapi selain itu juga saya pikir itu pulau yang sangat menarik. So, waktu saya ke sana saya langsung cinta pulau ini. Itu ini pulau sangat luar biasa. Masih bisa lihat banyak kerbau, orang-orang yang naik kuda, sebagainya. Itu memang suasana juga sangat bagus, ada pantai-pantai yang indah dan sebagainya. So waktu saya baru lagi dari Sumba, dan itu sudah yang ke-9 kali, artinya sekarang saya sudah lihat beberapa daerah di Sumba. 9 kali ya? 9 kali ya. Di Indonesia berapa tahun nih Pak Daniel? Saya 6,5 tahun di Indonesia, lebih dari 6,5 tahun. Ya. 6,5 tahun 9 kali ke Sumba ya? Iya. Saya sudah 46 tahun di Indonesia belum pernah ke Sumba. Ya mungkin Bapak juga harus, karena itu memang pulau yang sangat istimewa juga. Ya. Pelayanan apa yang dikerjakan di sana nih Pak Daniel? Ya waktu kami ke sana, saya lihat itu memang di beberapa desa tantangan karena belum ada listrik, juga di desa-desa mahasiswa saya, dan kemudian dengan tim dari gereja saya di Jogja, YIC, bersama teman, dia pendeta dari Amerika, dan mereka membantu dari Amerika untuk memasang solar panel di gereja-gereja yang belum ada listrik. Oh iya. Ya, so karena ya di desa itu memang sangat susah kalau tidak ada listrik, artinya orang sudah tidur, ya mungkin masih pakai lampu pelita, tapi itu hanya sebentar karena juga harus beli minyak tanah untuk itu. Dan setelah itu orang sudah tidur, ya. Artinya untuk seperti anak-anak, untuk kerja, untuk sekolah, untuk PR dan sebagainya itu memang sangat susah. Juga pasti orang juga punya HP, tapi tidak bisa dicas, ya. Artinya mereka harus ke desa lain dan bayar. Saya pikir tergantung, kalau ada kenalan mungkin gratis, kalau tidak harus bayar sampai 5.000 hanya untuk cas HP. Ya. Ya, artinya itu cukup mahal juga. Ya. Mahal, iya. Artinya kami ke sana juga dengan tim UKRIM untuk memasang solar panel di beberapa gereja untuk membantu mereka. Dengan itu mereka juga bisa melayani waktu malam. Mereka bilang, contohnya kalau Natal, akhirnya ada lampu di gereja, mereka bisa pakai speaker, karena kadang-kadang itu juga gereja yang cukup besar, dan sebagainya. Itu memang sangat membantu mereka. Ya. Itu tentu pengalaman tersendiri di daerah Sumba. Itu selama 9 kali ke sana itu ke tempat-tempat yang berbeda atau tempat yang sama Pak Daniel? Saya paling sering ke Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, dan juga ke Sumba Tengah, tapi belum pernah terlalu ke Sumba Timur, hanya ke itu namanya Lewa, itu sudah Sumba Timur, tapi masih lumayan di tengah dari Sumba, karena Sumba Timur sangat besar. Terus untuk mendapatkan material solar panel itu membawanya dari mana itu, Pak?
Ya, itu salah satu tantangan juga, karena saya lihat harga-harga sangat berbeda. Kalau beli solar panel di Jakarta, itu kurang dari setengah harga dari di Sumba. Oh, gitu ya. Ya, dan Gitu. kualitas juga lebih tinggi di Jakarta. Bisa dapat garansi 10 tahun, kalau di Sumba tidak ada garansi. So, artinya itu memang juga tantangan untuk orang-orang di sana. Artinya sudah sangat susah hidup, tapi selain itu juga sangat susah untuk dapat alat-alat yang bagus. Kemudian ada satu toko listrik di sana, tapi mereka juga bilang kapal dari Surabaya ke Sumba tenggelam dan sebagainya. Artinya memang sangat susah. Artinya ya pertama kali kami shipping dari Jakarta, kami beli di Jakarta dan shipping ke Sumba. Tetapi itu juga sangat lebih lama daripada kami pikir karena ada lagi masalah di pelabuhan dan sebagainya. Artinya kami sudah pernah ke Sumba, juga ada orang-orang dari Amerika, tetapi barang belum sampai. Ya, so itu pertama kali seperti itu. Ya, itu walaupun kami sudah kirim 3 minggu sebelumnya, saya pikir. Ya, ya, yang proyek kedua kali kami kirim, saya pikir 6 minggu sebelumnya, dan lewat darat, artinya dengan truk ke sana, itu waktu itu lebih cepat. Artinya memang ada banyak masalah seperti itu ya. Nah, ini kan Pak Daniel membantu masyarakat di sana, gereja-gereja. Lalu setelah Pak Daniel kembali ke Jogja begini, terus maintenance-nya seperti apa? Apa mereka juga bisa maintenance dengan baik? Ya, so untungnya ada mahasiswa dari Sumba, itu Rio yang juga pernah ke Tumbang Marikoi. Dia waktu selesai kuliah, dia kembali ke Sumba. Dan karena dia sudah tertarik dengan tenaga surya, artinya kami kami membuat satu box dengan saklar dan sebagainya, supaya mereka lebih gampang bisa hidupkan, matikan lampu dan sebagainya, bisa cas HP. Dan di box itu kami kami tempel stiker dengan alamat dan nomor HP Rio. Supaya artinya, bisa. Ya betul. So, artinya ada seperti sedikit maintenance contract untuk tahun pertama, maintenance gratis ya. Ya. So, dan kami juga kadang-kadang telepon bagaimana situasi. Tapi sepertinya sampai sekarang masih berfungsi. Hanya tahun pertama ada satu gereja mereka bilang lampu sudah tidak berfungsi. Dan waktu kami cek, sistem masih berfungsi, hanya mereka sepertinya lampu tidak masuk dengan baik ya. Itu saja ya. So, dan itu memang artinya SDM juga sangat penting. Ya, dan kadang-kadang itu masalah kecil, dan kalau kita pikir wow perlu ahli yang terbang dari Jawa ke Sumba hanya untuk cek lampu, sebenarnya tidak perlu ya. Ya, karena itu orang bisa sendiri juga. Artinya kami membuat satu daftar dengan apa yang bisa dicek kalau lampu tidak menyala. Oke, cek lampu dulu, cek listrik dan sebagainya, supaya masalah-masalah kecil mereka sudah bisa mengawasi sendiri. Iya. Ya. Oke. Pemirsa Fokus, lanjutkan perbincangan dengan Pak Daniel. Tentunya ada pengalaman menarik lainnya. Akan break sejenak. Ya, Pak Daniel, tadi itu pengalaman tentang solar panel. Kami dengar juga tentang air nih. Ya, apa yang Bapak dan tim kerjakan, yang dilakukan di sana sampai jadi berkat dalam hal pengadaan air nih. Ya, so waktu kami memasang, sebenarnya saya sudah beberapa kali dengar di Sumba sangat susah air, dan kadang-kadang ada orang tanya apakah kami bisa membantu dengan pompa air, tetapi ya secara teknis saya bisa, tetapi secara dana itu juga kami juga harus cari atau ya seperti itu ya. Dan waktu kami memasang solar panel di gereja-gereja dan kami interview mereka bagaimana situasi sebelumnya, bagaimana tantangan di sana, mereka selalu bilang yang paling susah itu air. Dan artinya ya akhirnya untuk tahun ini kami dapat hibah dari zaman untuk membantu dengan air di sana. Dan ya kami baru 2 minggu lalu ke Sumba. Baru-baru saja nih. Iya, ini survei pertama.
Dan itu memang mungkin untung kami berangkat karena sekarang sangat susah lagi ya dengan lockdown. Ya. So sebenarnya kami kembali lebih awal ke Sumba, ke Jogja karena sekarang ada lockdown dan hampir semua pesawat tidak akan terbang sekarang. Artinya memang sekarang sangat susah. Dan ya kami lihat situasi, kami ke beberapa desa, kami bertemu dengan 2 bupati di Sumba Barat, di Sumba Tengah, dan ya mereka juga bilang itu satu prioritas untuk mereka. Kemudian kami juga ke beberapa gereja untuk lihat situasi di sana, dan itu memang itu ya di semua desa sebenarnya yang kami kunjungi itu sangat susah. Orang harus pergi sangat jauh. Kadang-kadang di Sumba mereka sering tinggal di atas bukit dan harus turun untuk ambil air dan naik lagi. Berapa jauh kira-kira itu, Pak? Ya itu tergantung. So di satu desa itu mungkin setengah jam turun. Setengah jam ya? Ya setengah jam naik seperti itu. Dan biasanya anak-anak, biasanya itu pekerjaan anak-anak. So artinya mereka sebelum sekolah mereka bawa jerigen ke bawah, taruh di sana. Waktu pulang dari sekolah, mengisi dengan air dan naik ke desa. Pak Daniel coba enggak? Apa? Coba enggak bawa jerigen dari bawah ke atas? Iya. Pak Daniel coba enggak? Saya tidak coba. Ya, mereka juga bisa bawa di atas kepala. Saya pasti tidak bisa ya. Ya. Ya, so itu satu desa, tapi juga ada desa di mana sumur mungkin 10 kilometer dari desa. Kemarin kami ke satu tempat di sana tidak ada sumur sama sekali. Itu 4 desa atau 4 dusun dengan saya pikir sekitar 1.000 orang dan tidak ada air. So artinya perlu truk air, dan kemarin mereka bilang untuk 1.500 liter air yang mungkin cukup untuk satu rumah selama 2 minggu, mereka harus bayar 150.000. So artinya kalau mereka tidak punya uang, mereka tidak ada cukup banyak air. Karena 300.000 per bulan sangat mahal untuk orang di sana ya. Hanya untuk air. Ya. So, saya bayar hanya 50.000 di Jogja dan air ada melimpah. Dan artinya itu sangat-sangat susah. Dan ya satu orang dia mencari air, dia membuat lubang, tapi itu masih sangat jauh. Artinya orang harus beberapa kilometer naik motor ke sana, ambil air dan kembali ke desa. So itu memang pengalaman sangat sangat susah untuk orang-orang di sana ya. Kemudian satu pendeta dia bercerita mereka kadang-kadang mereka harus pikir apakah mau cuci muka atau menggunakan air untuk masak ya. Mereka kadang-kadang pakai air di atas daun pagi-pagi dari yang embun embun untuk cuci muka ya, seperti itu. Artinya ya, atau daun pisang dan air yang ada di dalam untuk masak seperti itu. Artinya memang sangat-sangat susah ya. Sangat susah ya. Kadang-kadang kita melihat di sini, kita lihat orang pakai air sembarangan, cuci mobil, cuci motor pakai selang, waduh. Iya. Sementara di sana air sangat dibutuhkan ya. Iya betul, sangat dibutuhkan. Lalu Pak Daniel dengan tim ini membantu untuk mendapatkan air, membuat sumur atau sumur bor atau menggali, Pak? So kami sebenarnya kami membantu dengan pompa tenaga surya. Artinya sumur sudah harus ada. Contohnya itu di beberapa tempat sudah ada sumur tapi belum dibawa ke desa contohnya. So artinya dengan itu kami bisa membantu. Karena kalau belum ada sumur itu kadang-kadang susah. Kadang-kadang orang bilang, oh di sana seharusnya ada air, kemudian dibor, tapi air mungkin hanya sedikit air hujan dan cepat habis. Artinya itu ya sangat susah, dan kami harap bisa kerjasama dengan pemerintah juga supaya mereka mungkin bisa cari air, bisa membuat lubang bor, sumur bor, dan waktu itu sudah ada kami bisa membantu dengan pompa tenaga surya dan solar panel, karena itu juga kadang-kadang tantangan di satu desa
mereka punya pompa di gereja. Dan masyarakat sudah bangun reservoir untuk mengisi air ke sana, supaya masyarakat bisa ambil dari sana. Kalau kita bisa membantu masyarakat itu ada kepuasan tersendiri ya Pak, Iya. di jiwa dan hati kita itu. Iya. Dan tentunya Pak Daniel tidak bakal dilupakan orang-orang Sumba itu. Ya, itu memang ya perlu tim juga, dan saya juga pikir mungkin Tuhan sudah siapkan banyak hal, karena kami langsung membantu juga dengan orang-orang ahli pompa di Sumba yang ikut survei kami. Dan saya pikir ya itu memang ya saya pikir Tuhan he cares about the people. Bagaimana dia peduli, Tuhan peduli untuk orang-orang di Sumba, ya. Tuhan kirimkan Pak Daniel dari Jerman untuk orang Sumba. Salah satu bukti kepedulian Tuhan. Iya, ya. Mendengar cerita Pak Daniel ini sungguh luar biasa. Ya, terima kasih Pak Daniel telah memberi waktu untuk Fokus Christophirus. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke sahabat-sahabat Fokus Christophirus. Mari kami persilahkan. Ya, saya pikir ya saya sudah lebih dari 6,5 tahun di Indonesia, dan saya sangat cinta Indonesia karena itu memang negara sangat istimewa, sangat menarik, dan orang-orang sangat ramah, makanan sangat enak, alam sangat unik, ya, ada gunung api, ada pantai-pantai, dan saya pikir ya itu memang negara yang saya cinta. Dan ya saya pikir kalau kita cinta Indonesia, itu mungkin juga bisa lihat mungkin dengan kegiatan kita, dan saya pikir kalau kita menggunakan cinta juga untuk membantu orang-orang lain, untuk membagi kasih Tuhan untuk orang-orang lain, itu akan bangun Indonesia supaya lebih bagus lagi, apalagi di daerah yang masih susah dengan air, listrik, dan sebagainya. Ya, itu satu pesan yang luar biasa. Mungkin sesekali nanti saya perlu ikut Pak Daniel ke Sumba. Iya, silakan. Saya sangat senang kalau Pak Filipus bisa ikut. Iya, oke. Terima kasih Pak Daniel, bisa berjumpa di Fokus Christophirus. Sampai nanti kita bisa bersama-sama untuk melayani Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan dari kita. Tuhan berkati Pak Daniel. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Sampai bertemu. Sampai bertemu lagi. Para pemirsa Fokus Christophirus, kita bersyukur bisa berbincang dengan Bapak Daniel Pianka, dan kita telah mendengar pengalaman-pengalamannya baik ke Tumbang Marikoi maupun ke pedalaman Sumba. Satu hal yang bisa kita dapat, mari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sampai di sini Fokus Christophirus kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kita dan terus terapkan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Sampai bertemu dalam Fokus Christophirus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.